Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ya, hari ini kita akan membahas pelajaran matematika dengan materi pembagian pada pecahan. Di sini ada contoh soal. Soalnya adalah 2/7 bagi 4/5 sama dengan berapa? Nah, kita lihat langkah-langkahnya melalui pembahasan berikut ini. Caranya, yang pertama, anak-anak harus perhatikan dulu bahwa 2/7 merupakan pecahan pertama, atau maksudnya pecahan yang letaknya di paling kiri. Kemudian 4/5 merupakan pecahan kedua, atau yang letaknya di sebelah kanan. Ya. Nah, pecahan pertama dia tetap, yaitu tetap 2/7, tidak akan berubah. Nah, sedangkan pecahan kedua nanti dia akan bertukar tempat, yaitu yang tadinya semula 4/5 nih kemudian menjadi 5/4. Karena antara pembilang dan penyebut mereka bertukar tempat. Nah, yang pembilang menjadi penyebut dan yang penyebut menjadi pembilang. Langkah berikutnya, kalikanlah pecahan pertama dengan pecahan kedua yang tadi sudah bertukar tempat. Nah, jadi tanda bagi berubah menjadi tanda kali dan pecahan yang kedua bertukar tempat. Nah, sehingga nanti akan menjadi seperti ini. 2/7, kita kembali ke soal dulu ya. Nih, 2/7 dibagi 4/5, kemudian akan menjadi 2/7. Nah, perhatikan ini 2/7-nya tetap kan? Tidak berubah. Kemudian tanda bagi berubah menjadi tanda kali dan pecahan yang kedua bertukar tempat. Tuh. Jadi 2/7 kali 5/4 sekarang nih. Lalu kita kalikan. Kalau perkalian pada pecahan, nah, pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Nah, di sini kita kalikan 2 kali 5 sama dengan 10. Dan 7 kali 4 sama dengan 28. Ini adalah hasilnya. Ya, jadi 10/28 ini adalah hasil bagi dari 2/7 bagi 4/5. Apakah ini sudah selesai? Hasilnya sudah kita temukan. Apakah ini sudah tuntas? Sudah selesai? Nah, coba kita lihat ya. Untuk angka 10 dan angka 28, ini apakah bisa kita temukan FPB-nya? Nah, kalau 10 dan 28 ini bisa ditemukan FPB-nya, berarti pecahan ini masih bisa disederhanakan. Nah, sekarang hasil pembagian pecahan 2/7 bagi 4/5 kan adalah 10/28 dan masih bisa disederhanakan kan ini ya. Nah, kemudian sekarang di sini kita langsung ke cara menyederhanakan pecahan. Yang pertama, perhatikan hasilnya. Nah, kita perhatikan hasilnya yang warna pink ini. Ini sengaja dikasih warna pink seperti ini supaya memudahkan kita untuk melihat hasil. Ya, hasilnya adalah 10/28. Nah, 10/28 masih bisa disederhanakan karena FPB 10 dan 28 bisa ditemukan. Nah, yuk mari kita temukan FPB 10 dan 28 dengan menggunakan pohon faktor. Nah, pohon faktor itu seperti apa sih? Ya, seperti ini. Kenapa disebut pohon? Karena ada cabangnya. Nah, ada cabangnya ya. Untuk mencari pohon faktor, anak-anak perlu ingat
dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu apa sih? Nah, sekarang untuk mengingatkan kembali tentang bilangan prima, bahwa bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali dengan bilangan itu sendiri atau dengan diri dia sendiri. Nah, gitu ya. Bilangan prima ini memiliki satu-satunya bilangan genap, yaitu angka 2. Nah, di sini karena angka 10 merupakan bilangan genap atau bilangan yang habis dibagi 2, maka bilangan 10 ini kita bagi dengan 2. Ya. Nah, sekarang ini kan pohon faktor ini kan ada cabangnya nih. Nah, masing-masing cabang ini ada fungsinya. Pada cabang yang sebelah kiri fungsinya adalah sebagai pembagi, yaitu bilangan prima. Kemudian cabang yang di sebelah kanan fungsinya adalah sebagai tempat untuk meletakkan hasil bagi. Ya. Nah, seperti ini juga. Nah, di sini ada 2 ini cabangnya. Kalau yang ini hanya 1. Karena dia sudah selesai, ini sudah bilangan prima ini. Sehingga dia tidak bisa dibagi lagi, sehingga cabangnya hanya ada 1 pasang ya maksudnya. Nah, kalau di sini dia ada 2 cabang, karena nanti di sini masih bisa dibagi lagi, maka bercabang lagi dia gitu. Nah, di sini 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Ini 28 dibagi 2 hasilnya 14. Nah, 14 ini masih bisa dibagi lagi kan? Nah, karena 14 ini adalah bilangan genap. Karena dia merupakan bilangan genap, maka 14 kita bagi dengan 2. Hasilnya 7. Nah, kemudian kalau pohon faktor sudah kita buat, maka FPB-nya bisa kita cari ini. Nah, FPB 10 dan 28. Ini sengaja dibuat ke bawah begini ya, supaya memudahkan kita untuk mencari adakah angka yang sama yang sudah dihasilkan dari pohon faktor 10 dan 28. Nah, di sini bilangan prima yang sudah kita dapatkan, nah ini yang dilingkari ini adalah bilangan prima ya. Nah, untuk angka 10, bilangan prima yang sudah kita temukan adalah 2 dan 5. Sehingga kita akan tulis 2 kali 5. Kemudian yang 28 kita sudah temukan juga, dapat 2 kali 2 kali 7 ya ini. Nah, kita tulis seperti ini. Nah, adakah yang sama bilangannya atau angkanya ini? Ada, yaitu angka 2. Maka ditulis 2. Nah, ini dikasih lagi di stabilo warna pink. Nah, ini maksudnya adalah hasilnya ya, atau hasil FPB ini. Jadi, FPB 10 dan 28 adalah 2. Nih. Oke. Nah, ya. Tuh. Ini ditulisnya cukup 1 kali saja ini. Nah, tidak perlu ditulis 2 kali 2, tidak perlu seperti itu, karena kan hanya ada 1 saja yang sama, sehingga ditulis 1. Kalau yang sama itu ternyata lebih dari 2 angka bagaimana? Nah, misalkan di sini, oh ternyata di sini ada muncul angka 7 misalkan, 5 kali 7. Berarti ditulisnya 2 kali 7 gitu ya, contoh. Nah, tetapi karena ini hanya ada 1 yang sama, maka cukup ditulis 1 angka saja, yaitu angka 2. Kemudian kalau FPB-nya sudah ditemukan, sekarang bagilah 10/28 yang tadi hasil dari pembagian ini, nih 10/28 ya. Bagilah 10/28 dengan FPB yang sudah ditemukan tadi, yaitu 2. Jadi nanti pembilang dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2 ya. Di sini pembilangnya 10, berarti 10 dibagi 2. Kemudian 28 dibagi 2. Nah, seperti yang berikut ini. Ini bukan negatif ya, bukan tanda negatif, ini hanya penomoran saja. Penomoran dari yang lanjutan dari yang tadi ini. Tuh.
ya. Nah, ini kan juga ada nih, ini bukan negatif ya. Nah, kita fokus ke angka. 10/28 dibagi dengan 2. Karena ini tadi FPB-nya kan. Tuh, nih FPB-nya 2. Kita bagi dengan 2 sekarang. 10 bagi 2 sama dengan 5. 28 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi, hasil akhir dari pembagian yang tadi, kembali lagi ke soal. Tuh. Nah, ini jadinya seperti ini. 2/7 bagi 4/5 sama dengan 2/7 ditulis ulang ini tetap. Kemudian tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Lalu, pecahan yang kedua bertukar tempat. Sehingga menjadi 2/7 kali 5/4. Hasilnya setelah dikalikan menjadi 10/28. Dan ternyata ini masih bisa disederhanakan. Sudah kita temukan. Nah, sekarang hasilnya adalah 5/14. Jadi, hasil akhir dari 2/7 bagi 4/5 adalah 5/14, bukan 10/28 ya. 10/28 memang hasil pembagian 2/7 bagi 4/5, tetapi ini bukanlah hasil akhir karena masih bisa disederhanakan tadi kan. Nah, hasil akhirnya adalah 5/14 ya. Nah, gimana anak-anak? Mudah kan mengerjakan matematika? Nanti kalau ada pertanyaan, anak-anak boleh tanyakan, silakan. Boleh melalui grup WhatsApp, yang punya grup WhatsApp. Kemudian boleh juga bertanya di kolom komentar ya. Nah, yang bertanya di grup WhatsApp itu ya tentu saja yang Ibu ada bergabung di sana ya, di grupnya anak-anak gitu ya. Nah, baiklah anak-anak, semoga bisa dipahami ya penjelasan kali ini. Ibu doakan anak-anak dan kita semua mudah-mudahan sehat, tetap jaga kebersihan, dan tetap semangat belajarnya ya. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.